Posisikan dirimu agar dapat mendengarkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah kamu menemukan kenyamanan, tutup kedua matamu secara perlahan. Pertama-tama, bawalah fokus dan kesadaran dirimu pada nafas yang kamu hirup dan hembuskan. Rasakan naik turunnya dada, rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Sadari tulang rusukmu berkontraksi dan berelaksasi setiap kamu menarik dan mengembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kamu tidak perlu mengubah cara bernafasmu, cukup bernafas senyaman mungkin. Nafas kita adalah kunci untuk membawa kesadaran diri kita ke saat ini. Rasakan sensasi tubuhmu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya cukup menerima apapun yang datang dalam pikiran saya sekarang. Tidak perlu terburu-buru, karena waktu sekarang adalah waktu untuk menjadi konselor. Waktu sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar memahami klien saya. Pahami bahwa ini adalah cara saya menjadi lebih positif dan membuat saya lebih berani. Saya dapat membuang semua pikiran negatif dan fokus pada pikiran positif bahwa saya dapat membantu klien. Pusatkan pikiran saya pada apa yang sedang saya pikirkan saat ini. Ketika nanti saya mulai merasakan pikiran yang mengganggu, tarik nafas dan hembuskan nafas saya perlahan, agar bisa membuat saya kembali ke saat ini. Saat kamu berhasil membawa kesadaran saya, di saat ini saya akan merasa bangga pada diri saya jika saya sudah siap menjalani hari dengan fokus yang baru pada diri saya. Perlahan bukalah kedua mata saya ketika saya sudah sadar pikiran saya kembali jernih dan tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Apa benar ini dengan Teh Novia? Iya Teh, benar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Oh iya baik. Kebetulan Teh di belakang saya ini ada 2 kursi, di mana Teh Novia bisa memilihnya. Suka Teh Novia aja. Di sini aja. Oh boleh. Silahkan duduk. Terima kasih. Apakah saya boleh duduk? Boleh Teh. Terima kasih. Apakah duduknya sudah nyaman Teh Novia? Sudah Teh. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Novia karena sudah bersedia untuk datang ke konseling kali ini ya Teh. Sebelumnya Teh Novia, bagaimana nih perjalanan Teh Novia dari rumah ya? Sedikit kesal sih Teh karena agak terlambat gitu buat datang ke tempat konseling kali ini. Padahal saya itu sudah sangat excited banget nih gitu buat konseling. Ya nggak apa-apa. Sebelum kita dimulai sesi konselingnya, alangkah baiknya Teh Novia memperkenalkan terlebih dahulu. Baik Teh, perkenalkannya Teh, nama saya Novia Fahira. Saya berasal dari Kawali, Ciamis. Apa nih kesibukan Teh Novia? Paling apa ya Teh, akhir ini mungkin kuliah aja sih Teh, gak ada yang lebih spesifik gitu. Perkenalkan, nama saya Lanti Sundari, saya siswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling. Apakah ada yang ditanyakan lagi Teh? Udah. Oke baik. Sebelumnya apakah Teh Novia pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum Teh. Oh baru pertama kali ini ya Teh? Oke baik. Sebelum kita dimulai, Teh Novi enaknya suka disebut apa nih? Novia aja Teh. Oke, apakah saya boleh manggil Teh Opi dengan sebutan Teh Novia? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, karena Teh Novia baru pertama kali mengikuti sesi konseling ini, saya izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling ini itu upaya untuk membantu masalah Teh Novia gitu secara berangsur kayak gitu. Terus di dalam konseling ini juga ada 3 asas ya Teh. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukaraan. Nah untuk asas pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana saat berjalannya konseling ini ataupun nanti gitu, masalah-masalah yang Teh Novia ceritakan kepada saya akan merahasiakannya.
Terus yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Teh Novia boleh mencurahkan seluruh keluh kesah Teh Novia kepada saya gitu. Jangan sungkan. Terus dan yang terakhir ada kesukarelaan. Apakah Teh Novia datang ke sini itu atas kesukarelaan Teh Novia sendiri atau emang ada paksaan gitu? Emang sukarela sih teh, emang pengen gitu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait konseling tadi? Tadi teteh membeberkan gitu pengertian dari proses konseling itu sendiri, bahwa tadi teteh menyebutkan proses konseling itu adalah proses bantuan secara berangsur-angsur ya teh. Nah, maksudnya berangsur-angsur itu bagaimana? Jadi ya berangsur-angsur itu jadi bertahap gitu deh, nggak langsung sehari udah jadi gitu, nggak kayak gitu. Itu pun tergantung masalah yang terapi rasakan. Nah jadi setiap sesinya itu ada 4 gitu deh, kayak gitu sih. Gimana, jelas gak? Oh, jadi nggak sekali langsung gitu, ada tahap-tahapannya gitu. Ya kayak gitu. Kayak ada yang ingin tanya lagi? Ada, cukup. Nah baik, untuk kedepannya ya teh, di sisi konseling ini juga kan tadi ada 4 tahap ya teh. Nah setiap tahapnya itu kita membutuhkan waktu 30 menit sampai 40 menit ke depan. Kak Teh Novia bersedia? Iya teh, bersedia. Oke baik, terima kasih Teh Novia. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk merekam ya teh dan membuat catatan. Boleh? Oke, terima kasih Teh Novia. Kita mulai aja ya teh ke sesi konseling. Apa nih yang sedang Teh Novia alami atau rasakan akhir-akhir ini? Yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini ya, menurut saya ini tuh berat banget ya teh pembicaraannya. Karena saya tuh kadang suka berdiam diri gitu di tempat yang sunyi, sepi gitu. Saya tuh kalau udah diam diri misalnya di kamar, berarti itu saya udah merasakan khawatir akan diri saya sendiri. Oke, Teh Novia merasa cemas terhadap diri Teh Novia sendiri. Karena saya selalu memikirkan hal yang itu tuh belum tentu terjadi gitu sama diri saya, tapi saya tuh udah memikirkannya dahulu gitu. Teh Novia takut karena memikirkan hal sesuatu gitu yang belum terjadi sama Teh Novia. Iya benar. Nah, contohnya tuh ketika saya mencemaskan harapan orang tua saya ya teh pada saya sendiri gitu. Karena orang tua saya tuh begitu mengharapkan apa yang kayak susah bilangnya, Apa, santai aja tuh. orang tua saya tuh sangat mengharapkan hal besar gitu pada diri saya. Teh Novia merasa khawatir akan cita-cita yang orang tua Teh Novia harapkan kepada Teh Novia sendiri. Ya, benar. Nah, setiap kali saya itu sedang memikirkan tentang perkuliahan, nah saya tuh suka membandingkan prestasi saya dengan orang lain gitu. Entah itu perihal lomba ataupun ya orang-orang yang bisa membuat orang tuanya tuh udah bahagia gitu, tapi saya tuh belum gitu. Nah, saya tuh sudah kalau udah ngerasa seperti itu, saya tuh sedih. Terus saya tuh suka bertanya-tanya, apakah diri saya bisa seperti orang lain gitu. Teh Novia merasa tertekan karena Teh Novia selalu memikirkan pencapaian orang lain dan Teh Novia meragukan kemampuan diri Teh Novia sendiri. Iya benar teh. Nah, saya juga selalu meragukan gitu kemampuan diri saya sendiri, karena ya diri saya tuh ketika akan mencoba gitu, saya tuh kayak takut gitu. Teh Novia merasa cemas gitu terhadap diri Teh Novia sendiri, padahal Teh Novia belum mencobanya. Iya, nah, karena hal itu saya itu orangnya juga susah gitu teh buat percaya diri, jadi suka stres sendiri gitu teh akibat pikiran saya sendiri itu gitu. Teh Novia frustasi gitu karena Teh Novia merasa kurang percaya diri terhadap diri Teh Novia sendiri. Nah, jadi saya tuh lebih seringnya berdiam diri gitu
tadi pas sunyi misalnya di kamar, nah sambil memikirkan gitu kedepannya saya tuh mau jadi apa ya gitu. Tenopia merasa cemas gitu tentang bagaimana Tenopia di masa depan dan suka memikirkannya itu di tempat yang sunyi. Jadi saya tuh melimpahkan semua yang kesedihan saya itu di tempat sunyi gitu. Tenopia sedih karena memikirkannya dan mencurahkannya saat Tenopia sedang sendiri. Iya. Nah, alasan saya itu sendiri aja gitu, karena saya tuh merasa bahwa diri saya tuh tidak bisa memenuhi keinginan orang tua saya. Tenopia merasa takut tidak bisa mewujudkan keinginan orang tua Tenopia itu. Ya, tapi di balik rasa takut saya itu, saya akan terus berusaha gitu untuk melawan rasa cemas itu. Saya semoga gitu bisa mencapai harapan orang tua saya. Tenopia merasa percaya diri karena Tenopia akan melawan rasa kekhawatiran itu terhadap harapan orang